PMSI sebelumnya menyatakan akan menggelar aksi bertajuk Seruan Aksi Nasional itu. Ada 6 tuntutan dalam aksi demo hari ini. Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak. Peluang yang luar biasa yang saya dapatkan. Dan saya punya pendapat, Kausa. Pemimpin yang terlalu lama berkuasa, itu biasanya tidak baik. Saya membaca banyak sekali pengalaman pemimpin-pemimpin di dunia. Pemimpin yang berkuasa begitu lamanya, 20 tahun lebih, biasanya, tentu tidak semua, itu cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagian mereka akhirnya menjadi tiran, menjadi diktator. Di tengah gejolak berbagai macam polemik yang hadir, justru pemerintah Republik Indonesia malah mengacu-acungkan 3 periode. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Saya meminta maaf di awal ini apabila kami mengganggu perjalanan semuanya. Hal ini kami lakukan demi kemaslahatan bersama, demi kemaslahatan negeri ini, demi kemaslahatan agama ini, dan kami tidak ingin membiarkan kezaliman ini terus menerus dilakukan oleh rezim ini. Coba saya klarifikasi, jadi kemarin ada 2 agenda. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ada aksi massa, juga ada konferensi pers. Nah, dari konferensi pers itu kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Kenapa ini kemudian harus menjadi satu gerakan nasional yang harus kita gaungkan bersama? Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan. Gitu. Jadi kekuasaan kemudian dibatasi oleh konstitusi yang seharusnya tidak boleh dielak oleh dalih apapun. Gitu. Jadi kita tahu tadi misalnya ada dalih bahwa rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut. Maka koalisi masyarakat sipil pun sekarang sedang membuat petisi untuk Pak Luhut berani membuka big data tersebut. Nah, selain itu kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa big data itu tidak benar adanya dan kami buktikan di jalan. Artinya Anda punya data mengenai hal ini? Kami punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. Iya. Tahu? Iya, tahu. Enggak. Enggak setuju. Enggak lah, aku kurang setuju sih. Kalau 2 kali ya 2 kali. Jangan mau ngubah-ubah peraturan kayak gitu, nanti jadi semena-mena aja. Dari kemarin kan aturan udah kayak gitu, kenapa mesti dirubah lagi? Kalau emang udah jadwalnya pemilu dan harus ganti, ya udah gitu. Move aja, bergerak aja, nunggu apa lagi? Setuju. Iyalah, kita kan perlu ada perubahan baru. Beda orang kan bakal beda cara memimpinnya. Namanya hidup kita perlu kenal orang baru, ya nggak sih? Setuju banget. 2024 gantian dong. 2024 gantian ya. 2024 gantian. 2024 gantian. 2024 gantian. Ya semua di sini mudah-mudahan samalah spiritnya gitu, karena ini usulan yang sama juga seperti apa yang disampaikan oleh ketua umum partai politik sebenarnya. Ya kalau ngusul-ngusulin kan ada yang ngusulnya diperpanjang, ada yang ngusulnya jangan diperpanjang gitu. Dan ini kan ya semua orang di alam demokrasi ke Indonesia, kami kira ya ini nggak apa-apa. Kalau ada wacana yang muncul di ruang publik, ya dalam derajat tertentu memang mesti ada narasi penyeimbang. Dan kita respect sama mahasiswa. Ya narasi mahasiswa kan menyeimbangkan narasi publik yang sudah muncul duluan. Sehingga ya kita salut, kita respect, kita masih bisa percaya bahwa mahasiswa masih bergerak, even dalam pandemi ya. Ya mudah-mudahan tetap jaga protokol kesehatan.
Purwanta tak membeberkan jumlah massa aksi yang akan turun dalam aksi demo tersebut. Namun kata dia, demo akan dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Demo di dekat Patung Kuda, ucap Purwanta. PMSI sebelumnya menyatakan akan menggelar aksi bertajuk Seruan Aksi Nasional itu. Ada 6 tuntutan dalam aksi demo hari ini. Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Kita sampaikan kepada Bapak kita tercinta, Bapak yang mencari Bapak berumur kita, Bapak yang mencari harus kita tanggung secara dunia dan akhirat saudara sekalian. Kemudian kita turun hari ini itu tidak lain dan bukan atas dasar negas kita bersama. Tidak ada hal-hal yang kita bawa kecuali kepentingan apapun dan juga kepentingan rakyat kita tercinta. Kemudian hari ini kita berkumpul dalam aliansi Balai Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Rakyat bangkit membawa sebuah tuntutan, membawa suatu narasi yang membangun atas dasar kesejahteraan rakyat, atas dasar kebijakan yang hadir pada muka bumi. Itu kami sebagai mahasiswa, sebagai pemuda hadir untuk turun ke jalan hari ini untuk menyuarakan hal seperti itu. Saudara sekalian, kami hadir di sini tidak ada niatan lain, tidak ada hal-hal yang kami ingin bangun, tidak ada seperti itu saudara sekalian. Kami murni dari kampus kami, murni dari alma mater kami tercinta. Tidak ada ingin mencorengkan segala apapun. Itu tidak ada kebebasan. Itu menjadi prinsip dalam gerakan kami saudara sekalian. Berbahagia teman-teman. Barisannya tetap dirapatkan. Barisannya jangan sampai terpisah. Barisannya jangan sampai terpisah. Nah, kalau pemerintah ya, kami kira kita berusaha tidak mencampur adukan nih statement pemerintah. Ya, memang ada koalisi pemerintah, ya kan? Ada partai politik di situ. Nah, dalam kalau kita percaya demokrasi yang seperti dibilang Mas Bayu tadi, ya partai politik itu instrumen yang cukup penting dalam demokrasi kita. Nah, partai politik ada yang ngomong nih, ya kan? Ada beberapa dan ada juga yang ngomong tidak setuju gitu loh. Ya ini wacana-wacana yang ya terakhir Demokrat kami dengar juga bicara Pak Ketua Umum AHY. Nah, yang biasanya kita lihat di Instagram gitu kan, akhirnya ngomong gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bahwasanya ya kita mengetahui ini adalah eranya demokrasi, jadi orang memang bebas untuk menyampaikan pandangan ataupun pendapatnya. Tapi bukan berarti narasi yang dibangun adalah narasi yang justru menciderai konstitusi itu sendiri, begitu kan? Jadi isu atau wacana penundaan pemilu itu jelas mencederai yang namanya konstitusi. Konstitusi kita kan menjelaskan bahwasanya masa jabatan presiden hanya dibatasi sebanyak 2 kali dan 1 periodenya itu hanya terbatas akan 5 tahun. Berarti narasi kalau misalkan adanya penundaan pemilu itu kan inkonstitusional, itu kan melebihi dari 5 tahun. Ya kita mengetahui ini muncul dari partai politik, narasi ini muncul dari partai politik, narasi ini juga muncul dari Menko begitu kan. Tapi kita juga mengetahui Menko itu adalah alat dari negara, alat dari Presiden Jokowi itu sendiri begitu kan. Mana mungkin Presiden Jokowi bisa berbeda pandangannya dengan Menko-nya sendiri begitu.